Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Herina Herawati di sini dalam pembelajaran IPA. Hari ini Ibu membahas latihan soal untuk persiapan PAS. Insya Allah kalau tidak ada halangan di minggu ketiga ya nanti kita PAS. Jadi Ibu mengharap dengan sangat harapan Ibu kalian betul-betul mengikuti kegiatan ini karena banyak soal-soal yang Ibu berikan. Perlu kalian ingat kembali bahwa materi untuk PAS itu adalah 6 bab ya. Bab 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Terakhir aditif. Jadi Ibu mohon dengan sangat kalian betul-betul memperhatikan, atau yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan tugas. Ada 6, keterampilan 6, pengetahuan 6 ya. Itu untuk mendukung nilai kalian semua. Baiklah, Ibu mulai dengan soal pertama. Perhatikan semua, berikut ini merupakan fungsi dari sistem rangka. Kecuali berarti kalau dikatakan kecuali yang bukan jawaban sebenar, kecuali ya. Berarti kita lihat dulu di sini. Misalnya dilihat dari D, melindungi orang internal. Bisa nggak dikatakan? Melindungi organ internal, ya jelas. Memberikan bentuk pada tubuh dan mendukung tubuh. Ya, oke. Tempat utama menyimpan kalsium dan fosfor, jelas. Terus yang bukan kecualinya apa? Alat gerak aktif sehingga tulang dapat bergerak. Tulang loh tidak bergerak ya. Tulang loh. Nah, jadi kecuali berarti yang bukan merupakan fungsi sistem rangka adalah jawabannya A. Ya, alat gerak aktif sehingga tulang dapat bergerak. Lanjut soal nomor 2. Persendian yang terjadi antara tulang lengan atas dan bahu disebut sendi. Nah, di sini ada sendi ensel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi peluru. Sekarang yang merupakan lengan atas dan bahu itu merupakan sendi apa? Sendi ensel, sendi pelana, apa sendi putar atau peluru. Nah, ternyata jawabnya adalah sendi putar. Nah, bahu, memutar bahu seperti ini ya. Oke. Ketiga, kelainan tulang belakang yang membengkok ke kanan atau ke kiri disebut. Nah, biasanya kelainan ini pada waktu masih kecil pembentukan tulang kita duduknya sembrono, artinya duduknya tidak beraturan, seperti duduk di atas kursi kakinya diangkat, jadi cenderung tulang belakangnya membengkok ke kanan, ke kiri, atau kaki kirinya diangkat ke kursi, cenderung tulang belakangnya ke kiri, ke kanan. Nah ini sekarang penyakit apa, kelainan apa pada tulang belakang yang membengkok ke kanan atau ke kiri yang disebut apa? Apakah dia lordosis atau rakitis atau skolisosis atau kiposis? Kira-kira yang mana? Nah, kira-kira ayo. Jadi bisa kita katakan adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke kanan atau ke kiri disebut kiposis. Ya, lanjut. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar. Yang disebutkan secara berturut-turut adalah, ya dilihat dari sini, apakah otot lurik dulu, otot jantung, atau otot jantung, otot
poros, otot lurik, otot rangka, otot poros, dan otot rangka. Nah, menurut kalian contoh yang bekerja secara sadar dan tidak sadar ini kira-kira otot apa? Contohnya aja. Ya. Kira-kira ibu aja bingung nih jawabnya harus apa ini ya. Otot lurik atau otot jantung? Otot lurik dan otot rangka. Apa otot jantung dan otot poros? Atau D, otot poros dan otot rangka. Jadi jawabnya yang mana nih? Berarti jawabnya adalah otot lurik dan otot rangka. Ya, contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar. Selanjut soal nomor 5. Zat yang terkandung dalam matris sehingga tulang menjadi keras. Menjadi keras. Di sini ada pilihan zat kapur dan kolagen. B-nya zat besi dan kapur. Yang C-nya zat kapur dan fosfat. Yang D-nya zat kalsium dan fosfor. Yang mana? Zat yang terkandung dalam matris sehingga tulang menjadi keras. Tulang apa yang keras? Berarti zat kapur atau kolagen? Zat besi atau kapur? Zat kapur atau fosfat? Atau zat kalsium atau fosfor? Berarti jawabnya zat kapur dan zat fosfat. Ya, itu yang terkandung dalam matris tulang menjadi keras. Lanjut, soal nomor 6. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh A. Keadaan si pengamat terhadap benda, B. Jarak si pengamat terhadap benda, C. Titik acuan suatu benda, D. Perpindahan suatu benda. Berarti jawabnya apa? Pasti kalian jawabnya C, karena sudah ibu tulis gini garis ya. Berarti titik acuan suatu benda. Ya, apa sih relatif? Relatif itu Bu Herina lihat, oh iya dia bergerak. Ibu Herina bisa ngeliat gini, oh si Dita itu mendekati ibu, atau ibu katakan begini, oh Dita ini cantik loh menurut ibu. Tapi si Bagus berkata, enggak Bu, biasa aja kali. Nah, inilah yang bersifat relatif. Jadi tidak semua orang bisa memandang bahwa sesuatu itu Nah, kenapa ini? Pak, kembali dulu nah Pak. Oke. Sebentar, slide berapa tadi? Otot lurik, gerak suatu benda. Oh ya ini. Oke, ya. Kepincet tadi Ibu. Suatu benda. Nah, jadi jawabnya adalah titik acuan suatu benda. Nomor 7. Gerak batu yang dilemparkan vertikal ke atas dan akhirnya jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah kembali adalah titik apa ini? Apakah GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan, kemudian berubah menjadi titik beraturan. C, gerak lurus berubah beraturan diperlambat, kemudian berubah menjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Atau gerak lurus beraturan kemudian berubah menjadi gerak lurus berubah beraturan. Jadi jawabnya yang mana nih? Kalau vertikal ke atas akhirnya dia jatuh ke tanah kembali.
Berarti gerak lurus berubah beraturan diperlambat, kemudian berubah menjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat pada saat menuju ke tanah karena ada gaya gravitasi buminya. Ya. Soal nomor 8. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 38 km per jam. Kelajuan mobil tersebut dalam SI sama dengan otomatis kalau merubah satuan meter per sekon 3.600 km per jam dirubah dulu berapa? 36 kali 1000 36.000 dibagi 1 jam berapa? 1 jam itu berapa? Waktunya yang diperlukan. Nah, sekarang dibagi ya. Dalam SI, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan. Berarti rumusnya Pi sama dengan S per T. 36 dibagi 1 jam itu berapa? Berapa detik? 60 detik. Jadi berapa hasilnya? Berapa? Hitung sendiri ya. Hasilnya nanti WA Ibu. Oke. Lanjut. Jika sebuah bus direm secara mendadak, penumpang yang duduk di dalamnya akan terhempas ke depan. Peristiwa ini adalah contoh hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, atau hukum aksi reaksi. Yang mana ini? Ingat ya. Kalau bentuk soal jawabannya kirim ke WA Ibu. Ya, soal ini Ibu tidak, pokoknya kalian gunakan rumus yang Ibu berikan. Nah, seperti apa ini? Ibu sebutkan lagi. Jika sebuah bus direm secara mendadak, penumpang yang duduk di dalamnya akan terhempas ke depan. Peristiwa ini adalah contoh hukum Newton berapa? Hukum berapa? Apa hukum 1 Newton? Hukum 2 Newton? Hukum 3 Newton? Apakah ada hukum aksi reaksi? Terdorong ke depan. Berarti ini adalah hukum 1 Newton. Kelembaman udaranya ya, kelembaman. Jadi dia akan terdorong ke depan. Soal nomor 10. Ingat, setiap soal nomor 10 kerjakan sendiri, kirim dipoto, kirim ke Ibu. Ibu akan bacakan soalnya. Gaya sebesar 150 Newton mampu membuat sebuah benda yang tadinya diam bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggalan 2-nya ini. Ingat ya, percepatan ini konstanta, berarti ini G-nya, gravitasi bumi. Berapa massa benda itu? Bagaimana rumusnya massa? M sama dengan, karena gaya gesek berarti membuat gaya F per G. Berapa massanya? Ya, ini dikerjakan berdasarkan diket, ditanya dan dijawab. Kirim Ibu. Nomor 11. Jika suatu gaya 50 Newton bekerja pada sebuah benda sehingga benda berpindah 5 meter, berapa usaha yang dilakukan pada benda tersebut? Ingat, satuan Joule, berarti rumus usaha apa? W sama dengan apa? W sama dengan satuan Joule. Perhatikan ya, satuan Joule. W sama dengan P per, ya, ini ada jawaban ini, nanti dicari. Sama perlakuannya 10, 11 dengan nomor 7 tadi. Ya, ini kalian kerjakan di buku tulis, pakai diket, ditanya. Kalau F ini gaya Newton, 50 Newton, diketahui F-nya 50 Newton. Ini benda berpindah berarti S-nya 5 meter. Berapa usahanya? W sama dengan F per S. Nah, tinggal masukkan aja rumusnya. Berarti 50 per 5 meter sama dengan berapa? Ya, itu kalikan 50 kali 5 sama dengan berapa? Dah, itu ya
pakai diket, ditanya dijawab. Lanjut. Perhatikan gambar. Ini ada skrup, ini ada kapak, ini ada akro, dan ini ada palu. Tukul kalau orang Banjar bilang. Dari keempat pesawat sederhana di atas, yang menggunakan prinsip bidang miring adalah yang mana? Prinsip bidang miring. Apakah nomor 1, 2, apakah 1 dan 3? Apakah 2 dan 3? Apakah 3 saja? Berarti jawabnya yang mana? Skrup dan kapak. Berarti apa? Nomor berapa? 1 dan 2. Pinter. Lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Prinsip kerja tangan anak pada gambar koper tersebut sama dengan prinsip kerja pengungkit jenis berapa? Ya, ayo perhatikan di gambar. Ini anak sekarang membawa koper mau pergi sekolah. Prinsip kerja tangan anak pada gambar koper tersebut sama dengan prinsip kerja pengungkit. Jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga, apa jenis keempat? Berarti jenis pertama. Pinter. Perhatikan lagi, ingat setiap soal ibu minta dijawab, dipoto, ditulis. Jangan lagi bertanya, Bu, nomor soal berapa aja, Bu? Perhatikan ya. Soal berapa tadi? 7, 11, 12, dilanjut. 14. Itu nah hampir. 14. Keuntungan, nah kayaknya ketinggalan lagi. Keuntungan mekanis yang diperoleh dari katrol di bawah ini adalah, ya, ini katrol tetap, ya, katrol tetap ya ini ya. Berarti keuntungan mekanisnya ini A, B, C, D. Ini keuntungan, ini katrol tetap apa katrol berganda? Perhatikan ini dikerjakan, dilihat nanti ya. Hitung keuntungan mekanisnya berapa. Nomor 15. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah A. Bidang miring, B. Pengungkit jenis 1, B. Pengungkit jenis 2, dan D. Pengungkit jenis 3. Pada ketinggalan semua ininya. Berarti pengungkit jenis berapa? Menginjitkan kaki. Berarti pengungkit jenis pertama. Nomor 16. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah kelopak bunga, putik, benang sari, apa mahkota bunga? Apa? Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Apanya? Putiknya, benang sarinya, mahkota bunga, atau kelopak bunga. Ya. Lanjut. Nomor 17. Berikut ini merupakan teknologi yang berinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun adalah panel surya, lead different resistor, alat pemurnian air, lapisan pengkilat cat mobil. Yang mana? Merupakan teknologi terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun. Berarti apa jawabnya? Panel surya. 18. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan mengkilat cat mobil adalah dari A. Film, C.
endodermis, B. kutikula, D. rambut akar. Berarti dari mana nih? Dari kutitula. Oke, lanjut lagi. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi. Oh, sama nih soalnya nih. Ya, kelebihan. Oke, nomor 20. Berikut ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, kecuali membiasakan sarapan pagi, banyak mengkonsumsi gula, mengkonsumsi serat yang cukup, memperbanyak minum air putih. Yang kecuali berarti berikut ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kecuali. Berarti membiasakan sarapan pagi? Enggak ya. Boleh juga kecualinya. Wah, ini betul sih. Banyak mengkonsumsi gula, mengkonsumsi serat yang cukup, memperbanyak minum air putih. Jadi jawabnya apa? Jawabnya B. Mengkonsumsi serat yang cukup. 21. Penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh penyerapan air yang berlebihan oleh usus penyerapan ileum, menyebabkan air pada usus besar sedikit sehingga usus buang air besar sedikit sehingga susah buang air besar adalah diare, tukak lambung, sembelit, konstipasi dan kloid. Berarti apa? Sembelit. Ya. 22. Bahan-bahan di bawah ini adalah bahan pemanis buatan kimia sintetis kecuali gula pasir, siklamata, sakarin, aspartam, sakalin, ya. Oke, sakalin. Lanjut. 23. Bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah pewarna buatan, karena pewarna buatan lebih mudah dibeli toko. Pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan. Pewarna alami karena tidak memiliki efek sampingan dalam menggunakan segala skala besar. Pewarna buatan karena tidak akan menimbulkan penyakit apapun meski dipakai dalam jumlah banyak. Yang mana nih? Bahan yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman. Kalau bisa kita menggunakan pewarna alami karena tidak memiliki efek sampingan dalam penggunaan dengan skala besar. Pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan. Ya. Nih, pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan. Kalau misalnya mau buat cendol, pakai daun suji daripada kita pakai cat pewarna. Kalau mau buat apa lagi? Sirup biar merah, pakai bunga rosella daripada kita pakai kesumba. Ya. Oke. 24. Zat psikoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi. Kopi apa? Ibu loh taunya kopi mik. Ini ada tar, ada nikotin, ada kafein, ada kokoin. Jadi yang mana? Kafein. Kalau zat psikoaktif secara alami dalam kopi, ya. 25. Di antara zat nikotin, alkohol, barbiturat, amfetamin, kokilin, dan kafein yang tergolong
depresan susunan saraf pusat adalah. Nah, ini yang membahayakan zat nikotinnya ini. Itu terdapat dari mana? A. Nikotin dan alkohol. B. Alkohol dan barbitural. C. Barbitural dan amfetamin. D. Amfetamin dan kokain. Berarti jawabnya nikotin dan alkohol. Ya, Ibu kasih soalnya. Bentar. Oh sorry, ada jawabannya lagi. Sini ulang. Ibu ya, untuk sementara latihan soalnya 25 pilihan ganda, tapi setiap hitungan ini kalian kerjakan di buku tulis ya. Kalian kerjakan di buku tulis, setelah selesai kegiatan Ibu dikumpulkan. Ingat, pakai diket, ditanya, dijawab. Oke, rumusnya sudah tahu kan? Ini nomor 10. Yang tadi kan yang Ibu tanyakan nomor 10. Nomor 10. Nomor 14. Nomor berapa? Ulang. Ulang. Nomor 8. Tulis yang betul. Nanti jangan setelah ini Ibu, ini. Tulis yang betul. Nomor soal PG 8. Pakai diket, ditanya, dijawab. Ya, contoh nomor 8. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan pi 360 km per jam. Dirubah dulu ke meter per sekon atau per detik. Kelajuan mobil tersebut dalam SI. Berarti kelajuan yang ditanyakan. Terus soal nomor 10. Gaya sebesar F 150 Newton mampu membuat sebuah benda yang tadinya direm bergerak dengan kecepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapa masanya? M sama dengan F per G rumusnya. Tinggal menghitung. Nomor 11. F-nya 50 Newton bekerja pada sebuah benda sehingga perpindahan S yang ditanyakan usaha W sama dengan F kali S. Tuh ada jawabannya sudah. Berarti 3 ya. Sudah 3. Tambah nomor 14. Berarti 4. Oke. Dari PG 4 soal. Ya. Dari PG 4 soal. Itu setelah selesai ini kalian kerjakan, dipoto, dikumpul ke Ibu melalui WA seperti biasa. Nggak usah di classroom. Dan ini ada soal esai. Soal esai ini sebuah contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya minimal 3. Ini soal dikerjakan tapi dikumpulnya Rabu depan. Ya. Soal ini kumpulkan Rabu depan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar bidang miring. Gaya yang dibutuhkan agar beban dapat terangkat dan berapa keuntungan mekanisnya. Bidang miring tahu kan? Ini beban akan naik meter, dari meter ke sini dengan gaya yang diperlukan. Dia naik ke atas. Nah, berapa keuntungan mekanisnya? Terus soal nomor 3. Sebutkan 3 macam enzim pencernakan yang dihasilkan oleh pankreas. 3 macam aja. Soal nomor 4. Menurut pendapatmu, sebutkan 3 cara agar seseorang dapat berhenti dari menggunakan narkoba. Apa saja? Cara menghentikan 3 cara saja. Perhatikan nomor 5. Perhatikan gambar ketiga jenis otot manusia. Ini otot manusia A, B, C. Jelaskan nama masing-masing otot tersebut.
lokasi dalam tubuh manusia serta disebut satu ciri yang nampak dari otot tersebut. Sebutkan satu ciri yang nampak dari otot tersebut, dari otot A, B, C, ya. Paham? Kalau ada yang ditanyakan, tanya. Ada Pak yang bertanya Pak? Pak Kaisar? Ada yang bertanya? Ibu tunggu, siapa yang mau tanya? Sebelum Ibu akhiri. Paham ya? Ibu ulang kembali. Tugas pengetahuan 6. Tugas keterampilan 6. Ya. Kalian setiap Ibu memberi tugas pasti Ibu sebutkan bab 1 tanggal ini. Ya. Terus kalau mengumpul pasti Ibu tanyakan di list, ditulis nama. Jadi Ibu punya, ya, yang mengerjakan dan yang tidak mengerjakan. Kalau rapotnya kosong nilainya, berarti ada tugas yang tidak terselesaikan. Ini tugas yang pertama Ibu berikan setelah lab ini, yaitu tugas yang tadi. 4 soal dari PG. Ya, dikerjakan sekarang, Ibu tunggu 1 kali 24 jam. Terus tugas esai ini kalian kerjakan dikumpulnya hari Rabu depan. Hari Rabu depan kan kegiatan kita tinggal memberi tugas. Jadi Ibu beri tugas duluan. Jadi kalau ada pertanyaan monggo silakan, ya. Ini soal esainya. Nah, ini esainya. Ya, dikerjakan. Ingat kalau misalnya soalnya hitungan, Ibu tidak mau langsung 20 meter per sekon Bu, 20 joule, Ibu nggak mau. Pakai dikit, ditanya, dijawab. Ya, sesuai yang rumus yang kalian sudah Ibu berikan. Ingat, pas kita belajar bab 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terakhir bab aditif. Ya, masih lama Pak? 4 menit ya, ingatin. Ini tugasnya Ibu perjelas kembali. Pokoknya kalau tanyanya, Bu, tugasnya apa? Saya kurang jelas. Ibu tidak mau menjawab. Ini sudah Ibu perjelas. Ya, Ibu ulang kembali. Setelah selesai lab, PG ada 4 soal yang harus kalian laksanakan. Yaitu yang ada hitungannya. Pakai diket, ditanya, dijawab. Nomor 8, nomor 10, 11, dan 14. Terus yang esai ini kalian kerjakan nanti pada tanggal Rabu depan. Nih ya, soalnya ini 5. Oke, ini Ibu ambil ulangan harian nanti. Sebelum kalian melaksanakan pasnya. Ini Ibu ambil ulangan harian. Jadi Ibu berikan duluan, nanti hari Rabu Ibu berikan kembali dan Ibu kasih batas waktu mengerjakan cuma 2 jam. Karena ini Ibu ambil untuk ulangan harian terakhir. Oke? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri. Tetap menjaga kondisi sehat selalu. Laksanakan tugas yang diberi oleh Bapak Ibu guru. Jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, cuci tangan, kesehatan yang utama. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.